Kerajaan Islam Samudra Pasai juga biasa dikenal dengan sebutan Kerajaan Samudra. Kerajaan Samudra. Kenapa? Karena Kerajaan Islam Samudra Pasai ini terletak di daerah wilayah desa yang bernama Samudra, atau biasa juga dikenal dengan istilah Pasai. Pasai. Atau lagi biasa dikenal dengan Kerajaan Islam Samudra Pasai. Jadi ada 3 sebutan untuk Kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan Islam Samudra Pasai terletak di pesisir timur Laut Aceh, Sumatera. Kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawai, Aceh Utara. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia. Jadi sebelum ada kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya, itu kerajaan Islam yang pertama kali ada di Indonesia adalah Kerajaan Islam Samudra Pasai. Di Indonesia sudah ada kerajaan Hindu, sudah ada kerajaan Buddha. Ya. Nah, kerajaan yang pertama, kerajaan Islam itu Kerajaan Islam Samudra Pasai yang ada di Aceh. Penguasa Kerajaan Samudra Pasai terdiri atas 2 dinasti, 2 keturunan besar, yaitu dinasti Miurah Khoir dan dinasti Miurah Silu. Ya, ada 2 keturunan dinasti besar, Miurah Khoir dan dinasti Miurah Silu. Ini 2 dinasti besar, Miurah Khoir dan Miurah Silu. Nah, kita akan bahas ya tentang 2 dinasti itu. Yang pertama, dinasti Miurah Khoir. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Miurah Khoir. Jadi pendiri awal mula Kerajaan Islam Samudra ini Miurah Khoir. Yang bergelar sebagai nama Maharaja Mahmud Shah. Ketika diangkat menjadi raja, dia diberi gelar Maharaja Mahmud Shah. Masih ingat ya, kalau orang Aceh itu banyak menggunakan istilah Shah. Kemudian setelah beliau meninggal, digantikan oleh putranya, yaitu Maharaja Mansur Shah. Maharaja Mansur Shah. Kemudian dilanjutkan lagi setelah beliau wafat,
digantikan oleh putranya, yaitu Maharaja Ghiyasuddin Shah. Maharaja Ghiyasuddin Shah. Raja kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah Miurahnu yang bergelar Maharaja Nuruddin atau Miurahnu. Beliau juga dikenal dengan istilah Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Beliau tidak dikaruniai keturunan, sehingga ketika ia wafat, kerajaan Samudra Pasai mengalami kekacauan karena perebutan kekuasaan. Jadi Maharaja Nuruddin, raja yang keempat ini atau nama aslinya Miurahnu, itu tidak punya anak, tidak punya keturunan, sehingga di sini muncul berbagai pertikaian, sehingga bergeser dari keturunan-keturunan atau dinasti raja, keturunan Raja Miurahkhoir nanti akan berpindah ke dinasti Miurahsilu. Nah, nih, kalau yang ini dinasti Miurahkhoir ini karena berakhir pada Maharaja Nuruddin atau Miurahnu, maka di sini berpindah ke dinasti Miurahsilu. Miurahsilu ketika menjadi raja, beliau bergelar Sultan Malik As-Saleh. Nah, ini sudah mulai gelar maharajanya itu menggunakan istilah Arab ya, Sultan Malik As-Saleh. Ia merupakan keturunan raja dari kerajaan Perlak yang mendirikan kedua dinasti di kerajaan Islam Samudra Pasai. Adapun nama-nama kerajaan Islam dari keturunan Miurahsilu yang pernah berkuasa di kerajaan Samudra Pasai, yang pertama adalah tadi Miurahsilu atau Sultan Malik As-Saleh. Setelah meninggal, beliau digantikan oleh Muhammad Malik Az-Zahir. Muhammad Malik Az-Zahir. Setelah beliau wafat, digantikan oleh Sultan Mahmud Zahir. Sultan Mahmud Az-Zahir. Sultan Malik Az-Zahir. Kemudian digantikan oleh Sultan Mansur Malik Zahir. Sultan Mansur Malik, kemudian digantikan oleh Sultan Mansur Malik Az-Zahir.
Kemudian digantikan lagi oleh Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Kemudian digantikan lagi oleh Sultan Zainal Abidin. Nah, inilah raja-raja yang pernah berkuasa dari keturunan atau dinasti Miurah-Silu. Ya, setelah Miurah-Silu nanti ada 6 raja-raja yang pernah berkuasa. Sedangkan dari keturunan Miurah-Khoir ini kan ada 3 raja ya. Berarti lebih banyak dari keturunan Miurah-Silu. Oke, kita bahas ya. Pada masa Sultan Malik As-Saleh, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut telah terstruktur rapi serta mengalami kemakmuran, terutama setelah pelabuhan Samudra Pasai dibuka, menjadikan hubungan kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Perlak berjalan harmonis. Terbukti Miurah-Silu menikah dengan putri raja kerajaan Perlak yang bernama Ratu Ganggang Sari. Jadi Miurah-Silu ini menikah dengan putri kerajaan Perlak, yaitu Ratu Ganggang Sari. Kondisi demikian semakin memperkuat pengaruh kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Aceh dan berkembang menjadi kerajaan perdagangan yang kuat di Selat Malaka. Jadi dengan melalui pernikahan itu antar dua kerajaan, kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Perlak, sehingga menjadikan tambah kuatnya kerajaan Islam Samudra Pasai. Masa pemerintahannya meliputi daerah Kedah. Kerajaan Islam Samudra Pasai itu pemerintahannya sampai di Kedah. Kedah itu di mana? Di Semenanjung Malaya. Sekarang itu negara Malaysia. Jadi dulu Malaysia itu termasuk di bawah kekuasaan kerajaan Islam Samudra Pasai. Beliau juga aktif dalam menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Jadi Islam yang ada di Pulau Jawa itu merupakan syiar para ulama yang berasal dari kerajaan Islam Samudra Pasai. Oh iya, kerajaan Islam Samudra Pasai itu didirikan tahun berapa coba? Ada yang tahu? Tadi terlewatkan ya. Kerajaan Islam Samudra Pasai itu didirikan pada tahun 1285. 1285 hingga berakhir tahun 1403 Masehi. Ini kerajaan Islam Samudra Pasai tahun 1285 sampai 1400. Jadi yang mengirimkan para ulama ke Jawa, ke Sulawesi itu adalah dari kerajaan Islam Samudra
Pasai. Misalnya ada seorang tokoh yang bernama Maulana Malik Ibrahim, ada lagi Maulana Ishaq. Nah, ini adalah tokoh ulama, tokoh wali songo yang diutus dari kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan Islam Samudra Pasai merupakan kota dagang yang mengandalkan lada. Lada itu apa? Lada itu merica sebagai komoditi andalannya. Dan pada umumnya masyarakat Pasai telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali dalam setahun. Bahkan memiliki sapi perah yang menghasilkan keju. Selain itu, letak Pasai sangat strategis di Selat Malaka yang menyebabkan pelabuhan Samudra Pasai banyak dikunjungi oleh para pedagang. Di kerajaan Islam Samudra Pasai di situ ada pelabuhan. Waktu itu perdagangan yang paling besar antar negara, antar kepulauan itu masih menggunakan kapal, menggunakan transportasi laut. Sehingga suatu daerah yang ada pelabuhannya, maka wilayah tersebut akan banyak mengalami kemajuan karena sebagai pusat perdagangan. Nah, termasuk adalah Aceh Darussalam. Lalu lintas perdagangan dari Timur Tengah, dari Asia Selatan, dari India yang akan berdagang ke Cina atau sebaliknya dari Cina ke India, ke Timur Tengah dan lain-lain, itu harus melewati Aceh Darussalam. Maka Aceh Darussalam itu menjadi suatu wilayah, menjadi suatu daerah yang sangat berkembang dengan baik. Oke, sampai di sini ada di kolom pertanyaan. Nanti akan kami jawab. Oke, ya, saya simpulkan untuk pembelajaran kali ini kita membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Islam yang pertama yang kita bahas adalah Kerajaan Islam Samudra Pasai. Dari Kerajaan Samudra Pasai ini nanti menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Islam yang lainnya sebagai pusat syiar dakwah. Dari Kerajaan Islam Pasai inilah yang nanti akan menjadikan perkembangan Islam di kepulauan-kepulauan di Nusantara ini. Ya, jadi dengan adanya kerajaan Islam, maka perjuangan pensiarkan agama Islam akan semakin cepat, akan semakin luas. Dengan adanya kerajaan Islam ini, seharusnya kita bisa bergambar. Berarti orang-orang zaman dahulu yang ada di Indonesia ini, beliau-beliau semua merupakan pejuang yang sangat tangguh hingga bisa mendirikan kerajaan. Kalau bukan dari orang-orang yang hebat, bukan dari orang-orang yang tangguh, maka takkan mungkin beliau bisa mendirikan kerajaan. Maka dari itu, mari kita berkaca diri sejauh mana peran kita untuk mensiarkan agama Islam. Apakah kita sanggup mendirikan kerajaan? Paling tidak adalah kita sanggup mendirikan keluarga yang menjadi fondasi untuk mensiarkan agama Islam. Minimal kita punya anak kita adalah agamanya Islam. Kalau bisa sampai meluas tetangga kita, sampai meluas masyarakat kita, desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, bahkan di Nusantara ini. Ya, tiada lain adalah mari kita terus selalu berusaha mencari ilmu, mencari pengetahuan bagaimana agar diri kita semakin bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Sampai di sini dulu pembelajaran kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang tidak baik mari kita tinggalkan, yang baik mari kita tingkatkan, mari kita jaga agar bisa
terulang di kemudian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.